Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modul mikroskopi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julfa Ananta Diwastra, NPF 1982, dan partner saya. Aninda Ika Putri, NPM 19181 dari grup B paralel E sesi S1. Mikroskop adalah salah satu alat yang penting pada laboratorium untuk mengamati mikroorganisme. Mikroorganisme berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop merupakan alat bantu memungkinkan manusia dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil. Selanjutnya, jenis-jenis mikroskop. Pertama itu ada mikroskop optik, di mana cara kerjanya dari mikroskop optik yaitu dari cahaya lampu yang dibiaskan oleh lensa kondensor. Setelah melewati lensa, sinar mengenai spesimen dan diteruskan oleh lensa objektif. Kemudian mikroskop scanner elektron. Cara kerja dari mikroskop ini adalah sinar dari lampu dipancarkan pada lensa kondensor. Sebelum masuk ke dalam lensa kondensor, ada pengatur dari pancaran sinar elektron yang ditembakkan. Sinar yang melewati lensa kondensor diteruskan ke lensa objektif, lalu diteruskan pada spesimen. Kemudian ada mikroskop transmission elektron. Cara kerja elektron ditembakkan lalu melewati dua lensa kondensor yang menguatkan dari elektron yang ditembakkan. Lalu elektron diterima oleh spesimen. Spesimen diteruskan pada tiga lensa, yaitu lensa objektif, intermediat, dan lensa proyektor. Mikroskop bekerja menggunakan prinsip yaitu berdasarkan perbedaan indeks bias. Ketika cahaya melewati bahan dengan kecepatan yang lebih besar, maka kecepatannya akan berubah. Cahaya kemudian merambat dengan arah yang berbeda dari sebelumnya. Hal tersebut memberikan kesan bahwa benda memiliki ukuran yang lebih besar atau berada lebih dekat. Bisa dilihat di gambar di samping. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan mikroskop. Sebelum memakai, amatilah apakah preparat mikroskop sudah bersih dari debu atau kotoran lain, misalnya pada lensa, cermin, kaca objektif, dan lain-lain. Bersihkan dengan kain yang halus atau kapas. Kemudian untuk lensa yang kedua, untuk lensa-lensa objektif okuler, bersihkanlah dengan silol dan menggunakan kertas penghisap. Kemudian setelah selesai memakai mikroskop, bersihkanlah kembali lensa, dek gelas, dan lain-lain. Setelah itu, ingatlah bila menggunakan serta merawat dengan sebaik-baiknya suatu alat, maka sebagai imbalannya alat itu akan memberikan. Selanjutnya ada bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama lensa okuler, yaitu sebagai kaca pembesar dan membentuk bayangan maya tegak dan diperbesar. Kemudian ada tabung mikroskop sebagai penghubung lensa objektif dan lensa okuler. Ketiga ada revolver, yaitu sebagai tempat lensa objektif yang akan digunakan. Yang keempat ada lensa objektif, membentuk bayangan cahaya ke dalam lubang diafragma. Selanjutnya ada meja mikroskop, yaitu untuk meletakkan objek pengamatan. Kemudian ada klip, berguna untuk menjepit kaca objek supaya tidak bergeser. Kemudian ada kaki mikroskop untuk menjaga mikroskop agar tetap berdiri. Selanjutnya ada cermin, berguna untuk memantulkan cahaya ke dalam lubang diafragma. Kemudian ada pemutar kasar, yaitu berguna untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran kasar. Kemudian ada pemutar halus, yang berguna untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran halus. Dan yang terakhir ada lengan atau pegangan, sebagai pegangan mikroskop ketika mikroskop diangkat dan dipindahkan. Perhitungan perbesaran mikroskop. Penggunaan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Pada mikroskop, lensa okuler berfungsi sebagai loop. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum menyebabkan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif harus terletak di ruang satu lensa okuler. Hal ini bertujuan agar bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler tepat pada titik dekat mata pengamat. Secara matematis, perbesaran bayangan untuk mata berakomodasi maksimum dapat ditulis M
sama dengan MOB kali MOK. M itu perbesaran total mikroskop, MOB-nya perbesaran lensa objektif, dan MOK-nya itu perbesaran lensa okuler. Selanjutnya ada preparasi sampel mikroskop. Yang pertama ada fiksasi, yaitu untuk melestarikan jaringan dalam keadaan aslinya. Fiksatif adalah asam dan aldehida seperti asam asetat, asam pikrat, formaldehida, dan glutaraldehida. Kemudian ada pencucian, yaitu untuk medan gelap mikroskop menggunakan pembersih kaca semprot busa. Selanjutnya ada pewarnaan. Sebagian besar bahan biologis menunjukkan sedikit kontras dengan sekitarnya, kecuali mereka tegang. Kontras dapat ditingkatkan dengan menggunakan pewarna yang selektif menyerap panjang gelombang tertentu. Kemudian terakhir ada dehidrasi. Dehidrasi paling baik dilakukan dibentuk dalam botol leher lebar tertutup untuk mengakomodasi filter. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari mikroskopis bakteri. Ada bentuk kokus, di mana bentuk kokus itu yaitu berbentuk bulat seperti bola, variasinya tunggal, bergandengan, bergelombol, dan membentuk rantai. Bentuk batang. Bakteri bentuk batang dapat dibedakan ke dalam bentuk batang panjang dan batang pendek dengan ujung datar atau lengkung. Bentuk batang ini nama lainnya itu basil. Kemudian untuk bentuk spiral itu bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Kemudian ada aplikasi mikroskop. Mikroskop modern digunakan dalam banyak modalitas pencitraan yang berbeda dan telah menjadi alat yang sangat beragam di berbagai bidang seperti ilmu material, ilmu forensik, pengobatan klinik, penelitian biomedis, dan biologi. Mikroskopis digunakan untuk mengukur ketebalan pelapisan pada foto yang telah diambil kemudian dibandingkan dengan ketebalan yang telah diketahui dengan perbesaran yang sama digunakan pada saat pengamatan dan pengambilan foto. Dalam hal ini, mikroskop digunakan untuk mengamati ketebalan dari lapisan akhir permukaan spesimen. Mikroskop yang digunakan adalah tipe PMI 3 Daro Olympus. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja mikroskop. Yang pertama tuh intensitas, di mana intensitas ini mempengaruhi gelap terangnya hasil bayangan mikroskop. Kemudian ada pencahayaan. Pencahayaan pada mikroskop, cahaya polikromatis. Sumber cahaya biasa didapat lewat cahaya matahari ataupun dari sumber cahaya sendiri. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memiliki daya tembus paling besar. Kemudian ada filter. Filter ini memiliki berbagai macam warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Filter ini digunakan untuk menyaring warna sehingga didapatkan warna sesuai filter. Kemudian ada tabel hasil pengamatan. Yang pertama banyak use. Keterangannya perbesaran okuler 10 kali, perbesaran objektif 40 kali, berbentuk fokus, berkoloni, tidak berhenti, dan berwarna abu-abu. Yang kedua ada jagung. Perbesaran okuler 10 kali, perbesaran objektif 40 kali, berbentuk bulat dan berwarna coklat kekuningan. Selanjutnya pada air got. Perbesaran okuler 10 kali, perbesaran objektif 40 kali. Berbentuk basil, tidak berkoloni, tidak berinti, dan berwarna coklat. Kemudian perbesaran okuler 10 kali, perbesaran kemudian tepung beras. Itu perbesarannya okuler 10 kali, perbesaran objektif 40 kali, terus berbentuk bulat dan berwarna coklat. Kemudian ada kentang. Perbesaran okuler 10 kali, perbesaran objektif 40 kali, berbentuk bulat dan berwarna abu-abu. Kemudian kapuk. Perbesaran okuler 10 kali, perbesaran objektif 40 kali, berbentuk serabut dan berwarna abu-abu. Selanjutnya ada kapas. Pada kapas ini perbesaran okuler 10 kali, perbesaran objektif 40 kali, berbentuk serabut dan berwarna abu-abu. Kemudian pada bawang merah, perbesaran okuler 10 kali, perbesaran objektif 40 kali, berbentuk lonjong dan berwarna coklat. Sekian pemaparan dari grup B paralel sesi S1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.